Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Molwa seperti biasa, silahkan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Jadi nanti saya bakal ngumumin ada informasi-informasi ini di paling belakang. Oke, pastikan semuanya udah beres masalah perabsenan karena kita langsung akan meluncur ke ceritanya. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa nama tempat toko disamarkan, ini kejadiannya memang sudah lama sekali. Kisaran tahun 60-an. Ada sebuah pedesaan di pesisir pantai. Di desa tersebut tinggallah ada seorang nenek, kita sebut saja namanya Mbah Mira. Nah, Mbah Mira ini ia tinggal bersama anaknya. Kita sebut saja anaknya Mbah Mira ini bernama Lasmi. Lasmi sendiri, maaf ya untuk bicara agak susah. Lasmi ini mempunyai adik, akan tetapi sudah lama mereka ini berpisah. Semenjak adiknya Lasmi, kita sebut saja Nining ini sudah ikut dengan suaminya, tinggal di sebuah kampung yang memang agak jauhan dari kampungnya Lasmi. Warga sendiri sebenarnya ini membenci Lasmi. Kenapa? Karena Lasmi ini sering sekali kesurupan. Dan ketika kesurupan, Lasmi ini membabi buta menyerang warga. Nah, sering terjadinya ini tengah malam ketika warga sedang istirahat. Ini Lasmi ngamuk ya, gedor-gedor pintu warga. Dan ketika warga ini keluar, Lasmi pun langsung menyerang. Ini yang menjadikan kampung tersebut ini geger. Rata-rata mereka ini diserang Lasmi. Sebagian warga ini ada yang kesel. Sebagian warga juga memaklumi. Sudahlah kalau toh kita usir, Mbah Mira sama Lasmi mau tinggal di mana? Lah, kalau enggak Pak, ini bisa bayar toh Pak. Orang kalau nyerang ini membabi buta kok. Dan sering sekali ketika warga ini sudah tidak bisa mengatasi amukan dari si Lasmi, warga ini langsung datang ke rumahnya Lasmi. Membangunkan Mbah Mira. Mbah anakmu ngamuk lagi. Ini Mbah Mira yang bisa meluluhkan Lasmi. Sudah nak, cukup nak. Mbah Mira ini merayu agar Lasmi mau pulang. Setelah sesampainya di rumah barulah nangis. Warga ini geram sebenarnya. Kesel. Laporanlah sama Pak RT. Pak RT lapor sama kelurahan. Ketemulah sama Pak Lurah. Di situ Pak Lurah mengatakan, sudah, jadi gini loh, kalau toh kalian ini menjumpai seperti itu, jangan langsung keburu teriak-teriak atau apa. Coba diajak ngomong pelan-pelan. Lasmi ini ya, yang diserang ini mentalnya. Kalian gak ingat apa yang sudah keluarganya Lasmi lakukan pada kita? Iya Pak, tapi kami ini selalu khawatir Pak. Apalagi kalau kita ini lagi berlayar dan istri-istri kami ini ketakutan Pak. Ya udah, ditutup, dikunci pintunya. Kalau toh Lasmi ini mau gedor-gedor kayak apa, dia ini gak bakalan rusak. Saya yakin nanti ia pindah lagi. Udah, kalau udah capek juga udah dia bakalan pulang. Keluarga Lasmi dulu-dulunya ini berjasa di kampung kita. Udahlah, bisa dikatakan ini kayak berulang. Ada yang memang tidak terkena serangan dari Lasmi. Ada yang sampai 2 kali, 3 kali. Ada. Kenapa Lasmi bisa seperti ini, yang dimana ia tengah malam selalu mengganggu warga terus-menerus? Nah, kita tarik mundur. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita flashback. Usia Lasmi pada saat itu kurang lebih 25 tahun. Lasmi ini bisa seperti itu, ini dikarenakan setelah bapaknya ini meninggal, adiknya Lasmi yang bernama Nining ini memang sudah nikah muda. Jadi sudah keluar dari rumah itu sudah lama. Sejak usia Nining ini belasan dan langsung pindah mengikuti suaminya. Nah, bapaknya Lasmi kita sebut saja namanya Mbah Suro. Ibunya Lasmi namanya Mbah Mira. Bapaknya Lasmi namanya Mbah Suro. Warga ini memanggilnya dengan sebutan Mbah. Dua-duanya ini seolah punya kelebihan dan warga mempercayainya. Ketika ada warga yang sakit, ini selalu mengatakan dibawa saja ke tempatnya Mbah Suro. Udah pasti sembuh. Terus orang-orang nih yang mau pergi berlayar, ketika memang tangkapan ikan mereka ini sedikit, datang ke tempatnya Mbah Suro. Mbah, saya harus gimana nih Mbah? Yaudah, nanti ini disebarin
di perahu kamu. Apa sih yang disebarkan ketika ada orang sakit? Ya udah nanti ini dibalurkan di tempat mana yang sakit. Mbah, suami saya mbah, dia ini tenggorokannya suka sakit. Buat nelen, kalau ngomong dia juga seret mbah. Campurkan sama minuman, teh anget atau apa, air putih yang panas, diminum saja. Sebenarnya apa yang dilakukan Mbah Suro? Ternyata di sini Mbah Suro ini mempunyai golok. Golok tersebut ini biasa digunakan Mbah Suro ini untuk pergi berkebun, untuk aktivitasnya sehari-hari. Ketika ia ini memang disuruh warga untuk apa-apa dimintain tolong, konon katanya golok tersebut ini pemberian dari seseorang, di mana pada saat itu memang Mbah Suro ini masih bujangan. Ia pernah merantau gitu jauh dan ketemu seseorang dan ini sebagai cindera mata, di mana diyakini golok tersebut ini bisa untuk menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dengan cara apa? Ini bagian gagang golok tersebut ini kan dari kayu. Mbah Suro ini mengerik gitu, agar serabut-serabut yang tipis, serabut-serabut yang kecil ini mengelupas, dan mengeroknya ini menggunakan koin. Koinnya ini juga koin khusus. Untuk menyimpan koinnya pun ini ada pada di bawah golok tersebut. Nah, orang ini percaya karena seringnya banyak orang yang minta tolong kepada Mbah Suro ini menjadikan pada bagian pegangan semakin hari ini mengecil, kayu itu semakin mengecil dengan sendirinya. Semakin kecil pegangan golok tersebut, harusnya ini kan golok ini bisa terlepas atau apa bagian ujungnya. Ini enggak, sama sekali masih bisa digunakan. Bahkan ada yang sering nanya sama Mbah Suro, Mbah itu kan semakin menipis ya Mbah. Enggak ada niat apa mau diganti apa buat pegangannya Mbah, biar Mbah Suro ini kalau pas lagi aktivitas berkebun atau apa ini yang enggak kesusahan cara megangnya Mbah. Saya lihat kok kayak susah gitu. Enggak kok Le, orang gampang kok megangnya. Loh, lah orang untuk ngobatin terus kok Mbah. Dah, ini tuh sebagai pertanda Le, ketika ini semakin menipis berarti Mbah Suro sudah wayai pulang, sudah saatnya pulang, sudah saatnya Mbah Suro ini bertemu Gusti. Jangan takut, nanti abis, buktinya ini udah dari dulu kok. Jadi Lasmi dulunya ini sering sakit-sakitan. Bisa dikatakan Lasmi ini peka terhadap hal-hal yang memang tak kasat mata, hal-hal goib. Ia sering memberikan sebuah petanda. Nah Lasmi ini kalau ngomong ini bicaranya agak kurang jelas, jadi cadel gitu. Yang paham komunikasinya si Lasmi ini hanya keluarganya Lasmi. Ketika Lasmi tengah malam terbangun dan Lasmi ini langsung membangunkan ibunya dan mengatakan, Papa akan ada tamu ibu, ada tamu toh besok pagi. Keesokan harinya ternyata benar. Ada orang minta tolong dari kampung jauh. Ada yang memang anaknya ini sakit lah, apalah segala macam. Kadang-kadang Mbah Suro ini dipanggil untuk mendoakan seseorang yang memang ini terkena gangguan goib atau apa. Ini tandanya justru malah dari Lasmi. Lasmi ini mempunyai kucing. Ia sayang sekali terhadap kucingnya. Mbah Mira ini sampai sering kesel terhadap Lasmi. Kamu itu lu udah dikasih makan, malah makananmu itu dikasihkan ke kucingmu. Nah ini memang ketika bapaknya Nini yang namanya Mbah Suro meninggal dan di situ sudah tidak terlihat juga. Ini kucingnya kemana? Kucing itu seolah hilang. Ketika Mbah Suro ini meninggal, kucing itu juga sudah tidak terlihat. Lasmi ini seperti ia berontak dan ia ini marahnya ke warga. Nah, flashback pun selesai. Hingga pada akhirnya kabar ini pun terdengar oleh Nining. Di kampung kamu mbakmu ini sekarang seperti ini. Kondisinya kayak gini-gini setelah bapakmu ini tiada. Ya ampun, kok bisa kayak gini yo? Akhirnya Nining pun datang bersama suaminya. Sesampainya di rumah, ini langsung memeluk ibunya, Bu. Kangen lama nggak datang ke sini. Mbak Lasminya di mana, Bu? Itu ada di belakang. Biasa kerjaannya ngelamun. Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Maaf banget, Bu. Bukannya Nining pengen ngatur-ngatur Ibu. Ibu mau nggak, Bu, kalau Ibu sama Mbak Lasmi ini tinggal di rumah Nining? Yo, Mas, yo. Iya, Bu. Nggak apa-apa, tinggal di tempat kami. Pasti warga di sini ada yang ngomong ke kamu ya, kalau mbakmu ini aneh-aneh. Enggak kok, Bu. Jadi ya, Ibu tahu kan,
sejarah tanah ini, tanah yang kita tempati ini kan tanah desa, Bu. Ya, nggak enak aja lah, Bu, nanti kalau ada yang iri, walaupun orang-orang kelurahan ini ya tidak ada yang menegur, ya mungkin kembali lagi mereka mengingat jasa-jasanya Bapak, Bu. Alangkah baiknya ikut Nining aja, Bu. Nanti coba tak ngomong Mbakmu, mau nggak dia pindah? Iya, Bu. Kalau gitu, biar Niningnya ngomong apa gimana, Bu? Jangan. Nanti Mbakmu itu ngamuk. Memang Nining ini kurang begitu dekat dengan Mbaknya. Nining kurang begitu dekat dengan Lasmi. Dari dulu saat itu entah kenapa, Lasmi itu langsung mengiyakan. Ia mengangguk. Akhirnya Mbak Mira pun mengatakan kepada salah satu warga, ia akan mencoba untuk hidup di tempatnya Nining. Semoga warga di sini adem ayem ya, Mbah. Tapi izinkan kalau toh kapanpun kami balik ke sini lagi ya. Oh iya, Mbah, ndak apa-apa, Mbah. Semoga di sana nanti Mbah ini senang, bahagia. Di tempatnya Nining ini kan yo deket dengan kota, Mbah. Biar Lasmi ini ya, dia ini nggak stres, Mbah. Dia ini nggak pusing ya, Mbah. Yo, ada yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya dalam benak mereka ini, iya lebih baik seperti itu, Mbah. Jadi kami ini nggak was-was ketika Lasmi ngamuk malam hari. Ada yang sebagian yang memang benar-benar tulus, ngerasa kehilangan nangisnya. Ini nggak nangis yang dibuat-buat. Dengan mengambil bekal memang nggak begitu banyak. Menaiki andong, menaiki delman, menuju kampung suaminya Ninding. Lasmi ini bikin ulah. Ulah apa yang dibuat Lasmi? Lasmi ini seperti gak suka dengan anaknya Nining yang paling kecil. Ini usianya 6 tahun. Ini yang paling kecil. Jadi kita sebut saja namanya Yuli. Entah kenapa Lasmi itu, ini pandangannya nih tajam terhadap si Yuli. Sampai Yuli ini ketakutan. Ah, ndak apa-apa. Kamu kenapa sih? Iya, Bu. Mbak makan, Mbak. Udah, Mbak, ndak apa-apa. Orang Bude baik kok. Sekarang rumah kita kan jadi rame. Akhirnya anaknya Nining nggak mau makan. Ternyata ini berkelanjutan. Pada malam harinya saat itu, anaknya Nining ini kan tertidur. Dan ia tidur bersama kakak-kakaknya. Satu kamar ini bertiga. Lasmi sendiri tidur bersama ibunya di kamar paling belakang. Tengah malam Lasmi ini bangun. Bener-bener suaranya ini sama persis ketika kucing ini sedang marah. Seperti kucing ini mau berkelahi. Ternyata yang dituju Lasmi adalah kamar dari anak-anaknya Nining. Saat itu mereka dikagetkan munculnya Lasmi dengan tiba-tiba Lasmi langsung menyerang Yuli, anak yang paling bungsu. Kakak-kakaknya ini kan kaget. Bude jangan, Bude. Bude jangan, Bude jangan. Bude, ibu tolong. Terjadilah gaduh pada tengah malam itu. Semua terbangun, begitu juga dengan ibunya Mbah Mira ini sampai bangun, Neneng bangun, suaminya juga bangun. Akhirnya dilerai saat itu di wajahnya Yuli ini banyak luka cakaran, begitu juga di bagian badan. Baju-baju Yuli pun robek. Tapi setelah itu ia langsung menangis. Ini setelah ditenangkan oleh ibunya. Jadi seperti ini ya, Mbak. Aku akhirnya bisa lihat sendiri kenapa seperti ini. Ternyata memang benar. Nining itu sudah diberitahu oleh salah satu warga rela datang menemui Nining. Mbakmu ini udah kacau banget. Kalau kamu tidak percaya, suruh tinggal di tempat kamu. Nanti kamu akan melihat sendiri. Dan disinilah Nining melihat ketika Mbak Lasmi ini kesurupan. Nah saat itu karena Yuli ini mengalami luka-luka dan darah ini terus keluar gitu kan. Yuli nangis terus menerus. Kakak-kakaknya Yuli juga pada takut untuk tinggal di rumah. Nah pada saat itu Yuli pun langsung dilarikan ke tempat pengobatan. Kalau sekarang ini puskesmas. Nah di sini dituliskan lengkap. Dulunya ini namanya BPR. Nah BPR ini Balai Pengobatan Rakyat. Kalau di era sekarang ini ya semacam kayak puskesmas. Yuli ini dibawa ke situ. Semua pada ikut karena takut. Yang tinggal di rumah hanya Mbah Mira dan Lasmi. Mbah Mira sampai nangis ini tanpa sepengetahuan Nining. Mbah Mira mengajak Lasmi, ayo pulang aja daripada kamu di sini seperti itu. Dan ketika kambuh, Lasmi pun di luar sadar. Ini yang menjadikan Mbah Mira terpaksa pergi tanpa pamit. Mbak Mira pergi tanpa pamit. Saat itu Mbah Mira ternyata memang kembali lagi ke kampungnya. Akan tetapi Mbah Mira setelah sesampainya di kampung, kaget. Melihat kondisi rumahnya ini sudah berantakan. Bahkan sebagian bangunan ini sudah dirobohkan.
Sudah mulai ditanam-tanam pisang, hanya tersisa sebagian kamar itu pun kecil dan dapur. Zaman dulu ini namanya pawon. Nah, ada warga yang melihat kaget juga. Loh kok balik lagi nih ke sini? Saat itu banyak warga yang pura-pura yang nggak ngelihat gitu. Mereka ini pada ngomong, kenapa nggak jadi hidup di tempatnya ini? Duh, tambah mencekam lagi ini kampung kita. Mereka pada ketakutan. Ini yang menjadikan Lasmi geram. Saat itu, Lasmi langsung ngamuk. Ia mengacak-ngacak pohon pisang, dirobohkan semua sama Lasmi. Saat itu, Mbah Mira ini sampai mau mohon, Lasmi tolong Lasmi. Sudah. Lasmi terlihat seperti kerasukan dan ia mencakar-cakar benda-benda yang ada di dekatnya. Lasmi tolong udah, Lasmi tolong, Lasmi udah. Warga akhirnya berkumpul, warga ini meminta Mbah Mira untuk pindah. Jadi pada saat dulu ya yang namanya seseorang punya tanah atau apa ini ternyata seperti kayak membiarkan saja. Kalau mau dipakai ya udah dipakai, ditempati, nggak ada orang ini ngontrak atau apa sebegitunya, karena mungkin pada saat itu masih jarang ada rumah gitu. Jadi monggo silahkan ditempati gitu. Ini saya tanya sama saudara saya, dulu tuh gimana sih Bude, ada tanah terus kita ini mau numpang nempatin atau apa gitu? Oh iya, nggak ada yang namanya di situ ngontrak-ngontrak gitu, enggak. Kalau memang pemiliknya memperbolehkan ya udah ditempati. Bude dulu pernah jualan seperti ini, karena Bude ini rumahnya di dalam, ini Bude numpang nih di halamannya orang, ya nggak pernah Bude ini dimintain dulu, tapi nggak seperti sekarang. Seperti itu ternyata pada saat era zaman dulu. Nah, kita balik lagi ceritanya. Saat itu Pak Lurah datang. Di situ menengahi. Pak Lurah pun mengatakan, udah sekarang gini, biar bagaimanapun Mbah Mira ini juga warga saya, kalian gak boleh dengan cara kalian seperti itu. Yo Pak Lurah, gimana sih Pak Lurah? Kami juga takut kalau di kemudian hari ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Udah. Gini Mbah Mira, saya itu ada gubuk di pinggiran pantai. Kalau memang Mbah Mira mau nempatin bisa tinggal di situ. Tapi sebelumnya saya minta tolong sama warga ini dibantu ya, karena itu ada beberapa yang rusak nanti dibetulin. Monggo, silahkan pakai tempat itu. Mbah Mira pun dengan Lasmi akhirnya tinggal di gubuk itu sama warga ini agak jauhan. Ini semua demi keamanan bersama. Nah, akan tetapi entah ketika Lasmi dan Mbah Mira ini sudah menempati di gubuk pinggiran pantai ini kan jaraknya juga agak jauhan. Warga sering sekali mengalami teror dan terornya ini mirip banget ketika Lasmi dulu ngamuk awalnya bagaimana. Ini sama persis. Pertama ngetuk-ngetuk pintu warga tengah malam kan. Ini ada perbedaannya. Kalau dulu ini warga diteror, setelah itu pemilik rumah membukakan pintu ini langsung diserang. Ini ada perbedaan di sini. Jadi setelah terdengar suara gedor pintu brak. Ketika warga keluar ini gak ada siapapun. Akan tetapi warga kaget ketika ini di bagian-bagian pintu, begitu juga di tanah, ini paginya terlihat dengan jelas. Apa yang mereka lihat ini seperti cakaran. Cakaran itu sama persis dengan cakaran si Lasmi. Iya, kalau yang seperti ini ya Lasmi ya, tapi nggak nyerang loh. Saya sempat buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Iya, sama. Tapi saya sempat lihat bayangannya ada orang lari. Udah gini aja, kalau nanti malam ada seperti ini lagi, kita langsung datengin rumahnya Mbah Mira. Mau nggak mau kita lapor Pak Lurah. Dah usir, udah nggak usah ada di sini, mau deket, mau jauh atau apa. Udah mending mereka ini pergi. Walaupun Pak Lurah bilang, dulunya ini keluarganya pernah baik atau apa bapaknya ini pernah baik. Ah, bodo amat. Setuju nggak warga? Setuju. Ternyata emang bener, ini bukan keesokan harinya, melainkan ini selang berapa hari terjadi teror lagi. Nah, warga akhirnya serempak tengah malam ini, sebelum kita membangunkan Pak Lurah ya, kita pastikan, biar Mbah Mira ini tahu, ini karena Mbah Mira pasti ketiduran. Kita langsung ke sana, ayo. Nah, akhirnya mereka datang ke tempatnya Mbah Mira, sebagian disuruh untuk jaga-jaga. Barangkali ini menyerang warga yang lain atau apa segala macam. Anehnya Mbah Mira, Mbah, iya, ada apa ya kok malam-malam pada datang ke sini? Mbak Lasmi mana? Lagi nggak enak badan, tidur dari sore. Beneran Mbah, kami pengen lihat Mbah. Lah itu saat itu mereka tercengang ketika Lasmi ini justru malah tertidur pulas. Mana coba? Di rumahnya Mbah Mira ini penerangannya juga hanya menggunakan lampu minyak. Yang namanya di pantai ini kan tidur juga
ya nggak nyaman juga gitu kan mendengar suara ombak lah apalah. Ini mungkin yang menjadikan Lasmi ini sakit. Dan pada saat mereka ini menyentuh badannya Lasmi ini panas. Mbah memang nggak kemana-mana ini Mbah. Enggak lah, terus itu siapa yo? Mbah nggak bohong kan sama kami, jangan sampai pada akhirnya kami mengetahui loh kalau ini perbuatan Lasmi. Lah, kenapa toh? Ada apa sebenarnya? Warga menceritakan bahwa ada teror yang menyerupai teror seperti pada saat Lasmi ini kesurupan. Tapi di sini Mbah Mira mengatakan lawong memang Lasmi di rumah. Diakal-akalin lagi nih sama warga. Sekarang gini, mulai sekarang ada yang jaga-jaga di pinggiran pantai. Ada yang harus mengamati bahwa Lasmi ini kalau malam ini keluar nggak. Singkat cerita, ternyata ketika di rumah warga ini ada teror dan digabungkan beritanya sama orang yang menjaga rumahnya Mbak Mira ini, Lasmi kabur apa enggaknya ini, mereka mengatakan nggak ada orang keluar dari rumahnya Mbah Mira. Gubuknya ini tertutup. Kalau toh lewat belakang nggak mungkin. Kami sudah tahu belakang ini adanya ini tambak. Dan ketika Lasmi ini mau lewat, ya harus melewati kita. Ini enggak, memang adanya Lasmi di rumah. Lah terus siapa ini? Karena di situ terlihat ada cakaran-cakaran apalah segala macam. Hingga pada akhirnya ketakutan warga ini sampai telinganya Pak Lurah. Warga meminta kepada Pak Lurah, apa kita ngadain apa gitu Pak atau apa? Ya udah kita adakan doa bersama ya. Kita adakan doa bersama. Biar kita ini tidak salah menuduh. Yang jelas kita saling menjaga kampung kita. Kita ini berdoa bersama untuk keselamatan warga kita. Singkat cerita, akhirnya diadakanlah doa bersama. Ketika sudah memulai menjelang malam, Pak Lurah pun sempat berpidato sebentar gitu untuk menutup acara. Nah, pada saat Pak Lurah ini berpidato sedang memberikan arahan kepada warga, Lasmi ini muncul dengan secara tiba-tiba dan langsung menyerang Pak Lurah. Wah, Lasmi ini langsung menyerang dan langsung mencakar-cakar wajahnya Pak Lurah. Pak Lurah ini minta tolong. Entah kenapa pada saat itu warga kewalahan dan takut untuk mendekat ke arah Lasmi. Bahkan Lasmi ini sampai menggigit bagian leher Pak Lurah. Akhirnya seluruh wajah Pak Lurah penuh dengan luka-luka. Dan ini kukunya Lasmi ini merobek, dagingnya pun benar-benar dalam. Nah kan Lasmi kan, nah benar kan? Sebagian karena memang gak percaya, jangan-jangan ini siluman penyerupai Lasmi lah atau apa. Sebagian warga memastikan, coba lihat. Di gubuk coba lihat Lasmi ada gak ada. Akhirnya sebagian warga ini ngecek nih ke gubuknya Lasmi. Akan tetapi justru mereka dikagetkan, Mbah Mira sudah pingsan. Mbah Mira ini kondisinya malah tidak sadarkan diri lah. Iya, berarti itu Lasmi. Jadi Mbah Mira malah di situ kondisinya pingsan. Warga menduga ini pasti didorong, terus Mbah Mira jatuh. Makanya Mbah Mira ini sampai pingsan. Melihat Mbah Mira pingsan, gimana caranya ini langsung harus dibawa ini. Jangan sampai kenapa-napa dengan Mbah Mira. Hingga pada akhirnya Mbah Mira pun langsung dilarikan ke balai pengobatan. Begitu juga dengan Pak Lurah. Nah, Lasmi saat itu sedang ditenangkan oleh warga. Ini warga beramai-ramai melumpuhkan Lasmi dan pada akhirnya Lasmi ini diikat di sebuah pohon besar. Udah bakar daripada seperti ini. Dia ini bukan manusia, dia ini siluman. Iya benar. Badannya aja mungkin kemarin bisa di rumah tapi dia bisa kentayangan kemana aja. Nah hingga pada akhirnya Nining pun dipanggil. Ada yang melaporkan hal ini kepada Nining. Ini yang pertama ia jumpai adalah ibunya. Jadi ada warga yang mengatakan, ibumu seperti ini, kakakmu ini ngamuk seperti ini, menyerang Pak Lurah. Nah, sempat saat itu ibunya ini menangis dan memanggil Nining. Jadi ada obrolan akan tapi tidak begitu lama. Dan tak lama kemudian ini justru malah Mbah Mira mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, dalam kondisi tidak sadar, Pak Lurah ini kayak ketakutan terus-menerus. Tolong, ampun. Pak Lurah terus-menerus seperti itu. Begitu juga dengan Bu Lurah, kaget kan, takut. Ini kenapa lagi, ada apa lagi? Ini di kampung juga kondisi mencekam. Anehnya, Lasmi ini tidak ada takutnya sama sekali. Bahkan Lasmi menatap satu persatu para warga ini dengan tatapan yang sangat tajam.
Seolah Lasmi menunggu waktu ia bakalan akan balas dendam. Dan Lasmi tidak takut. Bahkan ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bakar aja, bakar aja. Lasmi hanya melihat dengan tatapan yang sangat mengerikan. Setelah memakamkan Mbah Mira, mau nggak mau Nining harus datang ke kampungnya, ke kampung Mbah Mira tinggal gitu kan. Nining ini di situ minta maaf. Nining berkomunikasi dengan kakaknya, yaitu Mbak Lasmi, akan tetapi Mbak Lasmi ini tidak menjawab sepatah kata pun. Ada salah satu warga yang memang ini masih peduli dengan Nining, dengan kondisi yang keluarga mereka ini yang menurut warga yang melakukan tindakan yang aneh. Warga tersebut ini mendatangkan kiai. Kita sebut saja Pak Kiai tersebut ini namanya Pak Kiai Burhan. Pak Kiai Burhan pun datang. Saat itu Pak Kiai Burhan dibantu warga yang lain ini menenangkan warga yang ingin main hakim sendiri. Saya biar ngobrol dulu sama si Lasmi. Lasmi ini pada saat mengetahui ibunya meninggal mendengarkan ada siaran yang disiarkan di musola menggunakan kentongan atau apa. Lasmi sempat nangis akan tetapi tidak mau menjawab. Hingga pada akhirnya ini menjelang maghrib, Lasmi baru mengatakan keinginannya. Lasmi, bicara dengan Pak Kiai Burhan. Bapak sudah nuruti kemauan kamu. Kamu janji nggak tidak akan menyerang warga. Lasmi pun mengangguk. Bapak sampaikan, ini juga sudah mau menjelang maghrib, Bapak juga harus menunaikan ibadah sholat. Nanti biar kamu dengar sendiri. Saat itu Lasmi benar-benar ditungguin Mbak Nining. Mbak Lasmi, makan Mbak? Ya udah, aku sholat dulu Mbak. Tak lama kemudian, ini Nining pun dipanggil, disuruh ke rumahnya Bu Lurah. Bu Lurah tiba-tiba mengatakan kepada warga, berkumpul di balai, ada yang harus kalian dengar. Bu Lurah mengatakan, saya mewakili suami saya, dari hati keluarga saya, ketika mengemban tugas sebagai kepala desa, saya juga sebagai istri dari kepala desa, ada khilaf, ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf, suami saya ini masih trauma dan baru pulang dari balai pengobatan, maka dari itu saya mewakili. Pada saat itu warga ini bingung kan. Bu Lurah ini punya salah apa? Orang selama ini Bu Lurah baik, Pak Lurah baik, ada apa? Iya, ada apa? Kok bisa warga dikumpulkan terus Bu Lurah minta maaf, kan aneh. Ada apa sih? Ada apa? Iya juga, saya juga nggak ngerti, warga pada bingung kan. Saat itu Bu Lurah pun ini mengatakan kepada warga-warga yang lain agar tidak main hakim sendiri dan memasung Lasmi ini biar diarahkan oleh Pak Kiai. Ya Bu, tapi sebenarnya ada apa Bu? Ada apa Bu? Ya Bu, ya pokoknya saya minta maaf ya warga-wargaku semuanya. Baru warga-warga ini mau pada balik rumah masing-masing. Sebagian juga mau ngecek kan jangan sampai Lasmi kabur nih. Tiba-tiba saudaranya Bu Lurah ini lari ke balai. Bu, buruan pulang Bu, buruan pulang. Ada apa Bapak? Bu, Bapak kenapa? Bapak kenapa? Bapak ngamuk mengacak-acak rumah dan ia ketakutan Bu. Katanya ia ini diserang hantu yang menyerupai dengan Lasmi Bu. Iya, memastikan sebagian langsung cepat lari. Lasmi masih ada nggak? Lasmi masih ada nggak di situ? Sebagian ada yang lari ke situ. Ternyata Lasmi juga masih ada di situ. Utuh, memang dikasih orang yang jaga di situ. Nining juga bingung. Loh, kok seperti ini jadinya? Ada apa ini? Kok bisa seperti ini? Kok Pak Lurah ini diserang? Terus yang nyerang siapa? Semua kan bingung kondisi saat itu. Nining beserta suaminya, begitu juga dengan Pak Kiai Burhan ini langsung menuju ke rumah Bu Lurah. Dan pada saat itu luka yang memang sudah diobati, Pak Lurah juga sudah diperbolehkan pulang dari balai pengobatan ini. Luka itu kembali mengeluarkan darah lagi. Justru malah kembali robek. Yang jaga di situ, saudara-saudaranya ini mengatakan, jika Pak Lurah mengatakan jangan serang saya Lasmi, jangan serang saya Lasmi. Sedangkan posisinya Lasmi masih utuh, masih dipasung, masih diikat. Melepasnya Lasmi pun menunggu Pak Kiai Burhan. Pak Kiai Burhan pun ini diam sejenak. Ia berdoa, setelah itu memberikan air untuk diminumkan kepada Pak Lurah, agar Pak Lurah ini tenang. Nah barulah Pak Kiai Burhan ini ngobrol sama Bu Lurah. Bu, nun sewu, yang diinginkan Lasmi ini kan permintaan maaf dari Pak Lurahnya langsung Bu. Kalau saya lihat yang mom Lasmi ini Bu, yang gak terima tak kasat mata, Ibu pengennya ya Bapak langsung
Nah, langkah baiknya ini Bu, mudah-mudahan Pak Lurah juga lekas diberi kepulihan Bu. Saya pengen ketemu warga. Saya yang salah. Tiba-tiba Pak Lurah ini mengatakan hal seperti itu. Padahal di sini Pak Keburan mengatakan nanti nunggu Pak Lurah ini agak membaik. Akan tetapi entah kenapa Pak Lurah ini ketakutan pengen bicara dengan warga. Tolong panggilkan mereka. Saya pengen minta maaf ke semuanya. Nah, ini yang menjadikan Pak Kiai Burhan, ya udah, ini lebih cepat lebih baik gitu kan. Berpikirnya seperti itu semua. Akhirnya warga-warga kembali dipanggil. Ngumpulnya bukan di balai desa melainkan di rumahnya Pak Lurah. Saat Pak Lurah ini kondisinya sekarat mengatakan kepada warga, saya minta maaf. Ini semua kesalahan saya. Warga tambah bingung kan. Lah ini tadi di balai desa Bu Lurah yang minta maaf. Ini sekarang malah Pak Lurah yang minta maaf. Dengan terbata-bata Pak Lurah ini minta maaf dan mengatakan ini kesalahan saya. Bahkan di periode ke depan, kalian tahu kan ada seseorang yang dimana warga menggadang-gadang mencalonkan orang tersebut. Akan tetapi orang tersebut ini kan sudah tiada, sudah meninggal. Iya Pak Lurah, si Bimo. Nah, memang ada seorang remaja ini digadang-gadang di periode selanjutnya. Sebagian warga ini mencalonkan pemuda tersebut. Kita sebut saja pemuda tersebut ini namanya Bimo. Nah, karena Pak Lurah masih haus kekuasaan, Pak Lurah ini menyingkirkan Bimo dengan cara yang memang tidak sehat, yaitu dengan membunuh Bimo. Pak Lurah mengakuinya, ini kesalahan saya minta maaf. Dan satu lagi, saya banyak melakukan kecurangan di warga sini. Apa Pak? Bu Lurah sampai nggak ngerti, Bu Lurah ini sampai nggak tahu menau. Pantes aja Pak, Ibu suka bingung, Bapak ini kenapa kok bisa banyak uang? Kadang-kadang Ibu ini bingung. Di mana memang Pak Lurah ini mencurangi warganya sendiri tanpa warga ini tahu. Tutur katanya Pak Lurah begitu lembut ketika bertemu warga. Ketika ada masalah apapun, Pak Lurah ini dengan tenang cara menyelesaikannya. Benar-benar terlihat bijaksana. Warga nggak tahu kalau Pak Lurah ini curang sudah lama. Saya mundur jadi lurah. Maafkan. Lah ternyata Pak Lurah kayak gini lah. Dan saya pribadi saya minta maaf kepada Lasmi. Begitu juga dengan keluarga Lasmi. Saya minta maaf. Warga bingung kan hubungannya apa ini? Kenapa Pak Lurah minta maaf ke Lasmi? Sedangkan Lasmi ini nggak ada. Lasmi ini mau mencalonkan diri sebagai lurah atau apa? Justru malah Lasmi ini membuat resah. Kenapa Pak Lurah yang minta maaf? Dan pada saat itu juga entah kenapa tiba-tiba Pak Lurah ini untuk bicara ini susah. Pak Lurah ini minta air minum. Baru 2 tegukan ini menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sangat jelas sekali saat itu sampai yang jagain ini kaget, orang gak ada Lasmi kok, bilangnya ada Lasmi. Jadi Pak Lurah ketakutan sendiri, lukanya ini kembali lagi mengeluarkan darah ini seolah-olah ada yang nyerang, ada hantu Lasmi. Sedangkan Lasmi sendiri masih dipasung. Jadi warga, karena suami saya ini sudah mengakui semuanya, yang memang bukan hak saya akan mengembalikan kepada kalian semuanya. Yang saya ambil adalah yang memang itu punya saya. Dan kalau toh itu memang punya suami saya nggak mau untuk sedikit pun ini mengambilnya. Yang saya takutkan ini hak-hak kalian. Sudah dikembalikan langsung kepada warga. Warga baru tahu kebongkar kebusukan dari Pak Lurah. Ternyata ada perangkat juga yang tahu sebenarnya gitu. Perangkat ini juga meminta maaf selama ini seperti ini. Wah, gimana sih 2 tahun ini? Nah, sebagian warga juga masih bingung. Terus apa hubungannya ini dengan Lasmi? Nah, warga juga bingung kan. Kenapa yang membongkar ini katanya hantu Lasmi. Sedangkan Lasmi ini masih hidup. Lasmi juga masih diikat di sana. Keesokan hari, Lasmi dibuatkan gubuk. Di mana ia meminta dekat dengan makam kucingnya. Nah saat itu Mbak Nining pun ini sempat nih ngobrol sama Lasmi. Apa Mbak Lasmi gak pengen ikut saya aja Mbak? Suami saya udah bolehin kok Mbak. Setelah mendengar yang sudah terjadi, ibu sudah cerita ke saya. Mbak Lasmi meminta ia mau tetap tinggal di situ. Mertua saya datang ke sini dengan anak saya Mbak. Yuli pengen ngomong sama Mbak Lasmi, tolong ya Mbak. Mbak jangan yang galak-galak. Yuli pengen cerita. Yuli adalah anak kecil yang diserang Lasmi. Udah pulihan dan diantar oleh neneknya. Mertuanya Mbak Nining. Di sini Yuli ini berani ngomong. Bude, maafin Yuli.
gitu. Maafin Yuli, Bude, Yuli tidak akan mengulangi lagi. Kenapa ini Yuli bisa diserang? Ternyata sempat kepergok sama Lasmi, Yuli ini sedang menyiksa kucing. Lasmi ketika melihat ada kucing yang tersiksa atau apa gitu kan ya, apalagi ini sedang disiksa, dia tiba-tiba langsung geram dan ingin menyerang orang tersebut. Lah, ini anak kecil aja diserang. Nah, saat itu Yuli ini jujur udah cerita sama keluarga kan, jadi awalnya seperti ini. Oh, Lasmi pun tersenyum dan Lasmi justru malah memeluk Yuli dan mencium keningnya. Lasmi ini diajak pulang untuk tinggal bersama, ini nggak mau tetap di sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita flashback. Pada saat itu Pak Lurah masih menjabat. Nah, Lasmi tidak suka ketika Pak Lurah ini datang menemui bapaknya, yaitu menemui Mbah Suro. Lasmi ini nggak suka. Ia menampakkan wajah yang benar-benar ketus. Sampai Mbah Suro ini ngomong sama istrinya, Bu, itu bilangin to Bu Lasmi kalau ada Pak Lurah, Salim kayak atau apa. Makanya asem kayak gitu terus, Bapak malu Bu sama Pak Lurah. Iya Pak, nanti Ibu coba ngomong sama Lasmi. Ini terus seperti itu. Di sisi lain, Pak Lurah sendiri ini sangat perhatian terhadap keluarganya Mbah Suro. Ketika memang Mbah Suro ini tidak ada pengobatan atau apa, apalagi di sini kan seikhlasnya membayarnya, ini Pak Lurah selalu memberikan uang atau mengirim beras atau apa. Tak hanya itu, keuangan di musola Mbah Suro disuruh mengaturnya. Jadi kebutuhan-kebutuhan di musola sampean yang ngatur ya Mbah. Karena biar bagaimanapun sampean ini ya sudah dipercaya warga di sini untuk menjaga musola. Memang tempat tinggal mereka bersampingan dengan tanah musola. Nah, pada suatu malam, Lasmi ini terbangun. Jika Lasmi ini terbangun, ini pasti ada pertandaan. Keesokan harinya ia menemui ibunya. Bapak kenapa? Jangan bantu orang. Jangan bantu orang. Jangan bantu orang. Ibunya ini paham apa yang dikatakan Lasmi. Ibunya kaget. Bapak ada niat cat. Bapak mau mencelakai orang. Jadi ibunya ini disuruh memberhentikan apa yang akan dilakukan oleh suaminya gitu kan. Apa yang akan dilakukan oleh Mbah Suro. Hingga pada akhirnya disampaikanlah kepada suaminya. Pak, kata Lasmi, Bapak ini akan melakukan kejahatan Pak. Apa benar? Ngomong apa sih itu Bu? Enggak ada kok Bu. Enggak. Aneh itu anak kalau udah ngomong kayak gitu. Telunyur. Tetapi ini beneran Pak. Ini yang disampaikan Lasmi. Ini sering ada benarnya. Udahlah Bu. Orang Bapak enggak mau ada apa-apa kok. Soalnya Bapak ini lain Pak. Berapa hari ini Bapak ini terlihat seperti orang bingung. Nah, singkat cerita nih. Siang-siang ini Lasmi sedang bermain dengan kucingnya, ibunya ini sedang menata kayu. Mbah Suro, bapaknya Lasmi, itu Pak Suro ini datang. Lasmi, gorengin ikan, Bapak ini ada banyak. Dah kalau mau dikasihkan kucing ya nanti setelah sisa dari kita. Yang penting kamu makan dulu. Lasmi yang sedang memasak mendengar warga-warga ini pada ngomongin, ada yang meninggal loh, ada yang meninggal. Ini loh calon lurah yang digadang-gadang, calon lurah. Saingannya Pak Lurah yang dia ini mau maju. Iya. Ya. Siapa Bude? Iya, siapa? Ini loh yang namanya Bimo meninggal. Meninggal ini sangat misteri. Di sini Lasmi dengar ya, yang sedang goreng ikan. Mendengar itu, Lasmi ini keluar kan, yang biasanya kucingnya langsung digendong atau apa. Udah kan, Lasmi menanyakan kepada warga juga yang di situ, memastikan siapa yang meninggal. Dan Lasmi yakin betul jika bapaknya ini terlibat akan kejadian kematiannya si Bimo. Nah, pada saat itu, Lasmi ini cerita sama ibunya kan. Ibunya mengatakan, itu ikanmu ya, jangan ditinggal. Sana. Itu diangkat dulu. Jangan sampai bapakmu nanti marah. Ada beberapa ikan yang sudah ditiriskan gitu kan. Ya ini mau disajikan ke bapaknya. Ternyata ikan yang sudah matang ini dimakan sama kucing. Kucingnya si Lasmi. Nah saat itu bapaknya ini nanya kan, mana ikannya? Bapak nungguin, kok kamu itu keluar-keluar?
Kucing itu langsung ditendang ini sampai dibuang, dibanting. Dan kucing itu, Lasmi sedih melihat bapaknya kok kesetanan seperti itu. Semenjak itu Lasmi ini gak mau ngomong sama bapaknya. Terbongkarlah nih. Jadi tengah malam saat itu Lasmi membangunkan ibunya. Ada tamu Bu, ada tamu. Dengar Bu itu lagi ngobrol. Mereka pergi ke belakang. Ternyata tamu yang datang adalah Pak Lurah ini mengucapkan terima kasih karena sudah melaksanakan tugas dengan beres. Entah kenapa, padahal Mbah Suro ini dikenal gak pengen menyakiti orang. Tapi kenapa jika bersama Pak Lurah ini langsung luluh. Apapun kemauan Pak Lurah diiyakan begitu saja. Dan tidak mengakui apa yang sudah ia lakukan. Mbah Suro ini masuk kaget melihat istrinya ternyata sedang mengintip. Saat itu Mbah Suro ini ketakutan. Awas lo kamu, jangan ngomong sama siapa-siapa. Bapak ternyata seperti ini ya, Bapak ternyata. Nah, terjadilah pertengkaran di situ. Mbah Suro ini mau menekat membunuh istrinya sendiri. Untungnya ini ketahuan Lasmi. Dan gak tahu kenapa ini Lasmi seperti kesetanan. Bahkan ia kesurupannya seperti kucing. Kucing yang telah dibunuh oleh Mbah Suro. Dan saat itu juga Lasmi ini menyerang bapaknya. Golok di mana ini mau dihajarkan kepada istrinya sendiri, ini berbalik arah. Justru malah menyerang ke tubuhnya ia sendiri, yang menjadikan di sini Mbah Suro meninggal. Kok di sini? Kenapa Lasmi juga geram dengan bapaknya? Mbah Suro masih bertahan sampai berapa hari? Karena mungkin udah lelah, letih. Ia pun mengakui bahwa iya, saya melakukan ini. Udah gak usah ngomong sama siapa-siapa. Tutup rapat aja demi kampung ini. Nanti bakalan diperhatikan kau sama Pak Lurah. Lasmi benar-benar tidak yakin, tidak percaya. Semua terbongkar. Ternyata yang membunuh calon lurah yang akan maju ini bapaknya menggunakan ilmu hitam. Nah, Bimo itu siapa? Bimo adalah kekasih Lasmi. Jadi Bimo sering, ketika Lasmi ini ada di ladang, di sawah, Bimo sering main bareng. Bimo sering menghibur Lasmi. Akan tetapi ternyata keluarganya Bimo justru malah merendahkan Mbah Suro. Ini yang menjadikan Mbah Suro ini diberi tugas langsung OTW. Aku benci dengan keluarga-keluarganya nih. Bimo bakal tak habisi. Pak Lurah, tenang. Ini urusan saya. Jarak jauh ini saya. Ini. Nah, setelah meninggalnya Mbah Suro, mulailah terbongkar ada pusaka. Pusaka itu adalah pengendali Mbah Suro. Ketika Mbah Suro ini akan berniat jahat, pusaka itu yang mengendalikan. Dan pusaka itu ini berubah menjadi pusaka yang palsu. Ini semua sudah direncanakan oleh Pak Lurah. Nah, meninggalnya Mbah Suro pun tidak ada yang tahu kondisi ini karena nggak mau nanti terjadi gaduh hingga padaannya kebongkar apa-apa gimana. Dan ini tertutup rapat. Hanya keluarga yang tahu. Flashback pun selesai. Itulah yang terjadi di keluarganya Lasmi. Dan cerita pun akhirnya selesai.